Kau tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pewahyuan, pengertian yang benar akan firman Tuhan, hati yang lemah lembut, tak setia dan subul. Dan kau menolong pelayanmu ini, taruh penjaga dalam hati, lidah, mulut, bibirnya, sehingga perkataan pengajaran ini murni dari Tuhan. Kami butuh firman yang murni untuk kami terus bertumbuh sebagaimana kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan dan daya tahan semua kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, roh setan, roh ngantuk, roh malas, roh capek, lelah, kedagingan-kedagingan kami, apapun yang mencoba mengganggu akan pengajaran ini, kami tolak dan usir buang di dalam nama Adonai Yeshua Masih. Roh Kudus beracaralah, kami siap untuk belajar dalam nama Adonai Yeshua Masih. Haleluya, amin ya. Tadi saya lupa lebut namanya Eka ya. Ibu kalau berkenan datang sini, datang sini ya. Di sini tempat kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Memang mungkin agak aneh ya, kalau mungkin basuh kaki baru sekali dilihat ya. Saya nggak tahu, karena memang kita dari dulu sudah melakukan ini ya. Ya mungkin basuh kaki ini kan gimana sih suami istri, kok suami dulu kan, kita mencontoh Yeshua sebagai kepala, dia harus yang lakukan dulu. Kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, harus yang lebih tua membasuh kaki yang lebih muda ya. Kita coba mengikuti contoh ini ya, sebagaimana kita belajar melakukannya. Karena ada orang juga pengajaran-pengajaran tempat lain ya, harus gembalanya yang basuh kaki. Loh, saya bilang nggak bisa. Kalau yang pelayanan nanti perempuan, maksud dia basuh perempuan. Kalau istrinya enggak apa-apa. Tapi kalau bukan istrinya kan kita menghindari hal-hal yang negatif. Karena setan itu ada celah sedikit dia masuk. Nah kita, firman Tuhan katakan jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada setan. Karena itu senantiasa kalau acara basuh kaki, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau suami istri. Dan berdasarkan umur ya tanya aja, kamu umurnya berapa, kan begitu. Supaya yang tua harus lebih dahulu merendahkan diri membasuh kaki, kecuali mungkin yang lebih tua belum pernah ya, terpaksa yang lebih muda. Jadi kita harus ada hikmat aja supaya kita lebih paham ya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memang acara basuh kaki ini di Jakarta aja mungkin, jangankan di Jakarta, di Indonesia lah ya, mungkin bisa dihitung dengan jari ya, itu dengan jari. Tapi tidak semua. Karena kita bukan suatu kebanggaan, tapi kita mengucap syukur kita bisa lakukan. Karena gak semua orang kan, ada macam-macam alasan. Oh orangnya banyak, gimana kalau ribuan? Nah itu kan alasan aja. Ya alasan hanya untuk mengenakkan daging. Tapi itu urusan pribadi masing-masing ya. Kita akan baca dari kitab 1 Samuel 16 ya, kita lihat dulu. 1 Samuel 16 kita akan baca ayat 1 sampai 11 lah ya. Saya akan baca ayat ini. 1 Samuel pasal 16. Ayat 1. Kemudian Yahweh berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul? Karena aku telah menolaknya memerintah atas Israel. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak lelakinya. Samuel berkata, bagaimana aku dapat pergi? Apabila Saul mendengar, maka dia akan membunuh aku. Dan Yahweh berkata, engkau harus membawa di tanganmu seekor lembu muda dari antara binatang gembalaan. Dan harus berkata, aku telah datang untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh. Lalu kau undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, dan aku akan membuatmu mengetahui apa yang harus engkau perbuat. Dan engkau harus mengurapi bagiku siapapun yang kukatakan kepadamu. Lalu semua melakukan apa yang telah Yahweh katakan dan pergi ke Bethlehem. Dan para tua-tua kota itu gemetar menemuinya serta berkata, apakah engkau datang di dalam damai?
Dan dia berkata, damai, aku telah datang untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh. Kuduskanlah dirimu dan kamu harus datang kepadaku ke upacara pengorbanan itu. Lalu ia menguduskan Isai serta anak-anaknya dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Dan terjadilah pada waktu mereka datang, Samuel melihat Eliab. Lalu berkata, sungguh yang diurapinya ada di hadapan Yahweh. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan dia melewati Isai di depan Samuel. Tetapi dia berkata, juga Yahweh tidak memilih dia. Dan Isai menyuruh Sama melintas, tetapi Sama berkata, juga Yahweh tidak memilih dia. Isai telah menyuruh ketujuh anak-anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, Yahweh tidak memilih di antara mereka ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Dan dia berkata, masih ada yang termuda. Dan sebenarnya dia sedang merawat kawanan ternak. Samuel berkata kepada Isai, utuslah orang dan bawalah dia. Karena kita tidak akan duduk berkeliling sampai dia datang ke sini, ya. Sampai di situ dulu kita baca, ya. Kita tahu bahwa Samuel adalah anak daripada orang-orang Lewi, ya, si Elkana dengan istrinya si Hana, ya. Samuel, saya ulangi sedikit ya karena untuk kita menyegarkan sedikit. Samuel kalau dikatakan di sini dalam dalam 1 Samuel 1, ya. Di ayat ke-20 kita lihat, ya. 1 Samuel 1 ayat 20. Ini hanya untuk mengingatkan, ya, karena apa yang tertulis di sini kita coba melihatnya dengan arti nama sebenarnya. Ayat 20. Terjadilah ketika waktu genap Hana mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan dia menamai Samuel seraya berkata, perhatikan ini, sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Jadi orang beranggapan Samuel itu artinya aku telah memintanya dari Yahweh, ya. Kita sudah belajar bahwa Samuel asal kata Shema, Sema, artinya mendengar. L-nya Elohim. Jadi Elohim sudah mendengar doanya Hana. Bisa ditangkap, ya. Elohim, Bapa Yahweh sudah mendengar doanya Hana, ya. Tapi memang kan di sini dikatakan karena aku telah meminta dari Yahweh. Padahal dari arti kata sebenarnya adalah Elohim mendengar doa daripada Hana, ya. Nah, kita melihat bahwa Samuel ini sejak masa kecil, saudara bayangkan khususnya ibu-ibu, ya. Kau punya anak seperti tadi si Yoel yang jatuh tadi. Kalau dia sudah lepas susu, itu dilepaskan oleh Hana. Saudara bisa bayangkan sebagai seorang ibu, karena dia mau menepati janjinya. Katakanlah kalau lepas si sapi itu paling maksimum kan 3 tahun, ya. Walaupun usia 3 tahun, bayangkan seorang ibu harus melepaskan anaknya karena janjinya kepada Bapa Yahweh untuk dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Jadi pengorbanan seorang ibu itu sungguh-sungguh sangat menyenangkan hati Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh melihat bahwa pertama, ini memang janjinya si Hana. Kalau dia dapat anak laki-laki, kan dia sebut anak laki-laki. Diberi anak laki-laki, dia persembahkan. Kalau di sapi, dipersembahkan. Itu dia genapi. Dan karena dia menggenapi apa yang Tuhan katakan, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan memberikan beberapa orang anak tambahan, adik-adik daripada si Samuel. Jadi anak ini sudah bertumbuh sejak katakan umur 3 tahun.
Bagaimana perasaan seorang ibu setiap tahun dia datang mengunjungi anaknya. Setelah mungkin 1 harian terus dia pulang. Nah saudara bisa bayangkan ya anak umur 3 tahun ini kayak si Mary itu kan. Bagaimana hati seorang ibu. Bagaimana dia nggak menangis, pasti menangis. Walaupun dengan hati yang hancur, tapi dia percaya anak ini sudah diserahkan kepada Bapa Yahweh. Dan karena pengorbanan seorang ibu, ya, Tuhan melihat ketulusan hati seorang ibu. Samuel artinya memang menjadi salah seorang, dikatakan oleh firman Tuhan, dia salah seorang hakim yang terakhir dari bangsa Israel. Ya, setelah Samuel baru ditunjuk. Karena bangsa Israel mengeraskan hati minta raja yang memimpin mereka. Ya. Nah ini juga kalau kita hubungkan dengan firman tadi, nah ini kehidupan new normal. Normalnya bangsa Israel dipimpin oleh Bapa Yahweh. Ketika mereka dipimpin oleh Bapa Yahweh, mereka hidup dalam perlindungan Bapa Yahweh. Tetapi kita melihat virus ya kalau hubungan dengan pengajaran tadi atau firman tadi, virus rohani orang-orang Israel melihat kan bangsa-bangsa ini punya rajanya, melihat oh enak ya punya raja. Padahal kalau dia punya raja, Samuel sudah ingatkan kamu punya raja, kamu punya kewajiban-kewajiban untuk diberikan kepada raja. Tapi ternyata kehidupan yang normal ya itu diabaikan oleh bangsa Israel. Mereka tetap ngotot minta raja. Nah kita melihat dari beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar. Ya, Saul dipilih oleh Tuhan. Lihat ya, Saul itu diurapi Tuhan. Walaupun ada banyak beberapa pendeta yang mengajak, oh itu bukan diurapi, oh diurapi kok. Ya, diurapi. Tetapi bedanya, ya, ketika Saul diurapi, yang dipakai untuk menuang minyak urapan, ya, untuk Saul wadahnya dipakai buli-buli atau dari tanah liat. Ya, kita lihat dalam 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1 dikatakan begini. Samuel mengambil buli-buli minyak, lalu menuangkan ke atas kepalanya dan mencium dia serta berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas milik pusakanya? Ya. Tetapi kalau kepada Daud dikatakan di dalam 1 Samuel 16 tadi, ya, ayat ke-1 dikatakan begini. Yahweh berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul? Karena aku telah menolaknya memerintah atas Israel. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Jadi wadahnya beda. Minyak urapannya sama. Ya. Minyak urapan itu khusus ya. Tidak boleh orang sembarangan bikin. Kita sudah belajar tabernakel, ya. Siapapun tidak boleh membuat minyak itu sembarangan. Berani buat mati. Luar biasa, itu Torah ya. Karena itu minyak yang Tuhan perintahkan campurannya harus sekian, harus sekian, harus sekian. Nah kita melihat di sini ya, minyaknya sama tapi wadahnya beda. Nah, di sini bisa kita tafsirkan. Ya. Wadah berarti manusianya. Artinya Saul dan Daud atau David. Ya. Dan memang kita lihat dalam perjalanan kita sudah pelajari si Saul ini, ya, saya percaya Saul ini ketika si Samuel mempersembahkan korban, ya, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal ke-7 ayat 8 mulai ya, 1 Samuel 7 ayat 8 ya, kita lihat ya.
Orang-orang Yesaya berkata kepada semua, janganlah berhenti menangis kepada Yahweh Elohim kita bagi kami, agar dia menyelamatkan kita dari tangan orang-orang Filistin. Samuel mengambil seekor domba yang sedang menyusui dan mempersembahkannya seutuhnya sebagai persembahan bakaran kepada Yahweh. Nah, Samuel berseru kepada Yahweh bagi Israel, dan Yahweh menjawab. Nah, saya ingatkan, ya, kita sudah belajar tabernakel. Saya ingatkan lagi, yang boleh menjadi imam hanya orang Lewi. Yang boleh bakar korban hanya keturunan Lewi, tidak boleh yang lain. Dan inilah salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Saul. Ya. Bangsa Israel menghadapi musuh. Ya. Tetapi Samuel tidak gentar. Saul juga kita sudah pelajari di dalam 1 Samuel pasal ke 13 ayat 8 dan seterusnya. Samuel udah janji, tunggu aku. Aku akan datang, aku akan persembahkan korban. Saul itu keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin tidak boleh mempersembahkan korban. Hanya keturunan Lewi. Tetapi di dalam 1 Samuel 13 kita lihat, ketika musuh-musuh bangsa Israel datang mendekat, si Samuel yang gak datang-datang, si Saul gemetar. Inilah buli-buli yang gampang pecah. Karena melihat dia ketakutan. Padahal kan sama, si Samuel juga menghadapi hal itu, dia gak takut. Kenapa? Karena yang menjaga mereka lebih besar, ya, lebih kuat. Kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja, ya, kitab 2 Raja-Raja pasal ke berapa itu? Pasal ke-6 kita lihat, ya. Pasal ke-6 ayat 15 mulai. Pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar, dan tampaklah satu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, aduh Tuanku, kita akan berbuat apa? Elisa menjawab, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa serta berkata, ya Yahweh, aku mohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat. Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan itu melihat. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Ya. Nah inilah Elisa kan minta waktu si Elia mau diangkat, dia minta 2 kali ganda iman. Dan iman seperti ini dimiliki oleh Samuel sebagai seorang hakim dan juga sebagai seorang nabi. Dia tahu bahwa walaupun musuh semakin dekat, dia percaya bahwa di kiri kanannya ada malaikat, dia nggak takut. Kita ngomong begini, saya percaya malaikat surgawi ada, kita nggak lihat, kecuali kalau Tuhan izinkan celikan mata, kita akan melihat. Tapi malaikat surgawi memagari, ya, memagari kita, ya. Nah, disitulah kita melihat bahwa inilah iman atau urapan dengan wadah buli-buli yang dimiliki oleh Saul. Dia takut. Sehingga ketakutan ini, karena takut orang kadang-kadang bisa nekat. Ya, kadang-kadang bisa nekat. Dan seringkali kan kita dengar, kadang-kadang orang dikejar anjing. Wah, dia lari lompat pagar, setelah itu dia mikir, kok bisa dilompat ya? Nah, itu satu kekuatannya yang luar biasa. Karena ketakutan kan. Nah, itulah yang terjadi pada Saul. Saya percaya ketika Samuel mempersembahkan korban di 1 Samuel 7 tadi, si Saul ada. Karena kan bangsa Israel, dia kan pasukan perang. Dia ada, tapi dia belum diurapi jadi raja. Si Saul ada. Dia melihat Samuel mempersembahkan korban. Karena dia melihat, dia nunggu-nunggu Samuel nggak datang-datang.
Musuh makin mendekat, rakyat bubar. Wah, tambah ciut. Inilah iman buli-buli. Ya. Iman yang gampang rusak. Sehingga akibatnya dia nekat. Ambil tugas karena dia percaya sebelum perang saya harus persembahkan korban. Padahal dia tidak punya hak. Dan kita sudah pelajari, siapapun yang mendekat, apalagi berani mempersembahkan korban, hukumannya satu, mati. Mati hukumannya. Nah itu dia nekat karena sudah melihat musuh. Karena dia melihat rakyat yang meninggalkan dia. Dia nekat, akhirnya melanggar firman Tuhan. Artinya, ya, kita juga buat kita kadang-kadang bukan hanya Saul, kadang-kadang kita juga nekat kan. Nggak apa-apa, ini kan dosanya kecil ya, dosa kecil sama dosa besar ya sama aja dosa. Dosa kecil, dosa besar ya tetap tidak bisa masuk surga. Ya. Karena itu kita belajar peka. Ya. Itu vaksin bukan vaksin, virus-virus yang nggak beres itu. Oleh firman Tuhan disingkirkan, dibersihkan dalam hidup kita. Kita kan sudah belajar dalam Mazmur 19 ayat 8, kita lihat Mazmur 19 ayat 8 ya. Mazmur 19 ayat 8. Torah Yahweh sempurna, memulihkan jiwa. Seringkali saya bilang jiwa ini kenapa? Karena jiwa manusia itu rusak ketika Hawa berkomunikasi dengan setan. Ya, berkomunikasi dengan setan, jiwanya rusak, jiwanya diambil. Karena itu dalam kitab Wahyu dikatakan jangan kita cari jalan, cari mengerti bagaimana setan bekerja. Nggak boleh. Karena ada pengajar-pengajar, bahkan ada pendeta-pendeta, kita harus tahu setan jalannya gimana. Oh gimana? Nggak perlu tahu jalannya setan, tapi jalannya Tuhan kita harus tahu. Ya kita lihat ya. Di dalam Wahyu pasal ke berapa ini? Pasal ke-2. Ayat ke-24. Jangan sampai kita tertipu ya, karena ada pendeta-pendeta yang mengajarkan begitu. Kita harus tahu setan bekerja begini, jadi kita bisa hajar dia dengan cara begini. Loh buat apa kita tahu? Kita harus tahu senjata kita hanya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Aku berkata kepadamu kepada mereka yang selebihnya di Tiatira. Sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu, dan perhatikan ayat selanjutnya. Yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan. Jadi Tuhan melarang jangan belajar tentang setan. Setan itu lecek. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan dia hikmatnya melebihi Daniel. Artinya setan bisa menipu manusia. Ingat ya. Banyak orang yang seringkali lupa. Ketika Hawa ditipu setan, dia masih kudus. Dia masih suci. Nah, yang suci aja bisa ditipu. Apalagi yang berdosa. Karena itu Tuhan melarang kita, jangan kita pelajari jalan-jalan setan. Yang kita pelajari jalannya Tuhan. Kalau kita ikut jalannya Tuhan, setan itu minggir. Setan tidak punya hak atas anak-anak Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan memagari kita. Seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam kepada Ayub ya. Ayub pasal 1. Kita lihat ya, Ayub pasal 1 ayat ke berapa ini? Ayat ke-10. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Ini pengakuan setan. Karena itu saya mengajarkan kepada saudara, kalau doa jangan hanya buat dirimu sendiri. Ingat, naik ke atas sedikit.
Naik ke atas sedikit. Ya. Lihat. Setan nih ngakuin Tuhan memagari dia, memagari rumahnya, memagari semua miliknya. Nah, itu saya ajarkan kepada saudara kan. Kalau berdoa jangan berdoa untuk dirimu sendiri. Pagari istrimu, suamimu, anak-anakmu. Semua apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena ini ada. Setan ngakui. Nah kalau kita berdoa seperti kadang-kadang kita hanya berdoa, saya berdoa untuk diri sendiri. Dia nggak tahu dia pakai apa di luar, pakai mobil sendiri atau pakai motor sendiri atau pakai transportasi lain. Nah itu tetap semua ada dalam lindungan Tuhan. Kalau ada dalam lindungan Tuhan, copet juga ngeri. Copet nggak bisa lihat, kecuali kalau Tuhan izinkan terjadi yang dia cek nih orang nih bisa aja kan Tuhan ngetes orang kan bisa aja, ya. Nah di sini kita melihat bahwa ya sesungguhnya Saul gagal di dalam tes. Ya, gagal dia. Baru kira-kira berjalan 3 tahun. Ya, dia sudah mulai melawan Tuhan. Kita lihat ya, kenapa saya bilang 3 tahun. Kira-kira ya. Di dalam 1 Samuel pasal 13. Ayat ke-1. Sudah setahun sejak Saul menjadi raja, ia memerintah 2 tahun lagi. Itu ayat 1 kan. Baru ayat ke-8 dan seterusnya. Ya, dia sudah berasa saya kan raja. Samuel itu siapa? Maksud saya harus nunggu-nunggu dia. Ini karakter manusia. Si Saul dia berkata, ya. Saul berkata begini dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 21. Ini pengakuan Saul ya. Saul menjawab serta berkata, bukankah aku seorang suku Benyamin yang terkecil dari antara suku Israel? Keluargaku adalah yang paling tidak terpandang dari antara seluruh keluarga dalam suku Benyamin. Ini pengakuan si Saul. Kalau di dalam arti kata, dia itu mungkin orang yang paling miskin di dalam sukunya. Dan suku Benyamin kan anak yang paling bungsu. Tiba-tiba Tuhan dongkel dia jadi raja. Ya, saudara bisa bayangkan orang yang tadinya melarat, diangkat jadi raja. Jadi apa? Biasanya sombong. Hebat gue. Nah, kesombongan inilah yang tanpa dia sadari. Emangnya siapa itu Samuel? Masa aku harus nunggu-nunggu? Aku ini kan raja. Justru harusnya dia datang lebih dulu. Masa aku yang harus nunggu? Emangnya cuma dia aja yang bisa persembahan korban? Bisa aja, kita kan bisa mereka seperti itu, menafsirkan seperti itu kan. Karena orang kalau udah sombong kan beda. Karena itu Tuhan bilang, aku benci orang yang sombong. Tuhan paling benci orang sombong. Karena orang yang sombong itu biasanya udah meninggikan diri, lupa Tuhan. Inilah yang terjadi pada Saul. Inilah gambaran daripada orang yang walaupun sudah diurapi. Ingat ya. Jadi anak-anak Tuhan pun walaupun sudah menerima Roh Kudus, kalau dia tidak berhati-hati, gambarannya seperti minyak urapan di dalam buli-buli yang gampang pecah. Ketika suasana berubah, dia tidak menguasai diri. Sehingga akhirnya apa? Nekat diambil alih tugas sebagai imam. Padahal Samuel itu sedang dalam perjalanan. Samuel tidak membatalkan janjinya ya. Ingat, kalau saudara perhatikan di firman Tuhan, ya, kadang-kadang Tuhan bilang hari ini. Hari ini kan batasnya, kalau bilang hari kan mungkin sore ya. Berarti sampai jam berapa? Sampai sebelum jam 6. Ya. Kita nunggu. Wah, ini nggak datang, udah jam 5 nih. Padahal belum jam 6. Kalau udah lewat jam 6 ya mungkin udah beda hari. Kalau dalam perhitungan Ibrani kan jam 6 sampai jam 6.
Ya. Nah, kita kan nggak sabar nih, padahal Tuhan bilang hari ini. Ya sabar aja, tunggu. Sambil terus berdoa. Ya. Nah, ini karena kesombongan. Juga karena ketakutan. Saul nekat. Dia tahu itu bukan tugasnya. Dia nekat. Dia ambil tugas. Begitu dia selesai, Samuel nongol. Apa yang dikatakan Samuel dalam 1 Samuel 13 ini? Ayat ke 11 mulai ya. Samuel berkata, apakah yang sudah engkau perbuat? Saul berkata, aku melihat rakyat terjerai-berai. Ya, mata. Dosa karena mata itu yang pertama kali terjadi kepada Hawa. Dan engkau juga tidak datang-datang pada waktu yang ditentukan. Nah, ini kan dia main asal tebak aja. Ya. Dan orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jadi musuh datang, rakyat mencar. Samuel nggak datang-datang. Ya. Maka aku berkata orang Filistin akan turun kepadaku di Gilgal. Dan aku belum mencari perkenanan hadirat Yahweh. Jadi apa? Aku memaksakan diriku dan mempersembahkan persembahan bakaran. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mempersembahkan korban. Karena seorang raja, kita lihat di dalam Ulangan 17 ayat 18 mulai. Nah, kalau saudara ingat-ingat agak gampang ingat-ingat 17 yang 18. Sekarang 17 ya. Tapi ya kalau nggak belajar bergaul dengan Tuhan ya lupa terus. Harus terjadi. Ini Torah ya. Jadi sebelum Saul ada, ini sudah ada. Ya. Ketika duduk di atas tahta kerajaannya, artinya menjadi raja, dia harus menulis baginya salinan Torah pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam Lewi. Itu harus ada bersamanya, dia harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya, sehingga dia dapat belajar takut akan Yahweh Elohimnya dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini dan ketetapan-ketetapan ini, untuk melakukan agar hatinya tidak menjadi sombong terhadap saudara-saudaranya, dan supaya apa? Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah itu, sehingga dia dapat memperpanjang masa kekuasaannya atas kerajaannya, dia dan anak-anak di tengah-tengah Israel. Ini Torah. Tuhan berikan kepada Mose, Mose ajarkan kepada Israel, Israel mengangkat raja, raja harus ya, menulis apa yang ada di bait suci, dia harus tulis sambil belajar nulis sambil menghafal. Artinya dia seharusnya tahu bahwa dia tidak boleh mempersembahkan korban. Tidak boleh, karena itu pekerjaan orang Lewi. Tetapi karena dia takut, akhirnya dia nekat. Tes yang pertama terjadi kurang lebih kalau kita bandingkan dengan 1 Samuel 13 dari ayat 1-2. Setelah 3 tahun dia mulai karakternya berubah. Kemudian tes yang kedua yang Tuhan izinkan, yang sudah kita sempat singgung kemarin. Ya. Ketika Tuhan dalam 1 Samuel 15 kalau saudara nanti baca, ya, memerintahkan kepada Saul melalui Samuel untuk membinasakan semua musuh orang-orang Israel, khususnya orang-orang Amalek, harus dibinasakan. Tetapi kita melihat, ya, Saul gagal dalam tes yang kedua, sehingga dikatakan bahwa di dalam 1 Samuel 15 kita baca lagi ya, mulai ayat 20, ya. Ini Saul dia bohong-bohong. Ini tanpa salahnya ini kebohongan ya, lihat ya. Saul berkata kepada Samuel, aku menaati suara Yahweh. Ini dia ada bohong ini. Padahal dia nggak 100% taat. Ya.
Aku menaati suara Yahweh dan aku pergi di jalan yang telah Yahweh utus. Ini bohong semua. Atau tidak sepenuhnya benar. Ya, tapi ya sama aja, tidak sepenuhnya benar ya bohong. Aku membawa Agag raja orang Amalek itu dan aku telah memusnahkan Amalek. Harusnya raja itu dia bunuh. Tidak boleh karena itu perintah Yahweh. Dan dari jaran itu rakyat mengambil kambing domba dan lembu sapi, barang yang utama yang dikhususkan untuk dikorbankan bagi Yahweh Elohim di Gilgal. Seolah-olah Tuhan itu mau barang-barang ini. Jadi dia sebenarnya sudah melanggar, dia bohong ini. Ya, dia tidak taat. Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan bakaran, kurban-kurban persembahan? Sama seperti menaati suara Yahweh. Ya. Kemudian kita lihat, ketahuilah, menaati lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab dosa ramalan adalah pemberontakan dan kejahatan, serta penyembahan terafim ada kedegilan. Sebab engkau telah menolak firman Yahweh, maka dia juga telah menolak engkau menjadi raja. Kata-kata ini kalau saya tafsirkan bandingkan tadi dengan ayat yang awal tadi, mungkin terjadi ketika masa pemerintahannya, katakanlah kita tafsirkan setelah 5 tahun. Jadi raja 5 tahun, diuji lagi, gagal lagi. Gagal lagi. Ya. Sehingga keluar kata-kata ini. Dia menolak engkau menjadi raja. Tetapi ingat, ya. Apakah pada saat itu juga Saul didepak? Tidak. Kita melihat di sini bahwa itulah kasih kemurahan Tuhan bagi Saul, ya. Saul masih diberikan kasih karunia dan kemurahan. Dan kita melihat bahwa ya Saul ini kan menjadi raja di Israel itu 40 tahun, ya. 40 tahun dia menjadi raja, ya. Dan kita melihat bahwa kita lihat di Kisah Rasul 13, ya. Ayat 21. Dari situ mereka meminta seorang raja dan Elohim memberikan kepada mereka Saul anak Kis, seorang pria suku Benyamin selama 40 tahun. Kalau saudara cari di perjanjian lama, berapa lama si Saul ini memerintah, nggak dapat. Tapi dapatnya di perjanjian baru, 40 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menafsirkan bahwa Saul sebelum dia gagal dalam tes yang kedua, berarti masih 35 tahun dia jadi raja. Saudara bayangkan, dia masih diberi kesempatan selama kurang lebih 35 tahun untuk jadi raja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Samuel bahwa Yahweh menolak dia sebagai raja, itu pukulan besar buat dia. Membuat dia marah, membuat dia kecewa, membuat dia apalah, gimana ya? Jadi raja terus tiba-tiba dipecat jadi raja oleh Tuhan. Tetapi belum waktu itu, selama kurang lebih 30-an tahun lebih dia masih memerintah. Tetapi setelah kejadian itu tidak pernah disebut setelah ayat-ayat berikutnya Saul beribadah kepada Yahweh. Tidak ada. Walaupun dia tetap percaya Yahweh. Dia tetap percaya Yahweh, tetapi dia tidak mau beribadah. Tidak pernah dikatakan dia mempersembahkan korban. Walaupun kalau kita lihat bahwa si Saul ini dia pernah mendirikan mezbah. Ya, kita lihat dalam 1 Samuel 14 ayat 35. 1 Samuel 14 ayat 35.
Saul mendirikan mesbah bagi Yahweh. Inilah mesbah pertama yang ia bangun bagi Yahweh. Jadi orang percaya. Ya. Tetapi kita melihat bahwa dia setelah sadar dari kesalahan pertama, dia tidak lagi melakukan korban. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Kita baca ayat selanjutnya lah. Ya. Saul berkata, mari kita turun mengejar orang Filistin pada malam hari dan kita akan menumpas mereka hingga terang fajar. Jangan biarkan seorang pun dari mereka tetap hidup. Dan mereka berkata, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Dan imam itu berkata, marilah kita mendekat kepada Elohim dahulu. Artinya, waktu itu yang mempersembahkan korban adalah imam. Dia sudah sadar ditegur. Ya, tetapi ketika teguran yang kedua itu membuat dia jatuh. Karena Tuhan bilang dia sudah ditolak. Sehingga karena down yang sangat luar biasa, stres yang luar biasa, tidak pernah dikatakan dia datang kepada Tuhan. Artinya dia mulai tanpa menyadari menjauh dari hadirat Tuhan. Kita sudah belajar menjauh dari Bapa Yahweh secara sadar atau tidak sadar kita mendekat kepada setan. Firman Tuhan katakan mendekatlah kepada Yahweh. Kita lihat dalam kitab Yakobus ya. Yakobus pasal ke berapa ini? Pasal keempat. Ayat ke-8. Mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Nah, ini yang gagal dilakukan Saul. Setelah dia ditegur, dia tidak mau mendekat kepada Tuhan. Bahkan dia semakin menjauh. Menjauh dari Bapa Yahweh artinya mendekat kepada si setan. Setan punya 3 kerjaan cuman. Dalam Yohanes 10 ayat 10b. Mencuri, membunuh, membinasakan. Hanya itu. Ya. Karena dia menjauh dari Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Samuel tadi, Samuel berapa tadi? Kitab Samuel pasal ke-16 tadi, 16 atau 17 ya. 16 ayat ke-14. Roh Yahweh berpaling dari Saul. Lalu oleh karena Yahweh satu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Ya. Karena orang berpikir, loh kok Yahweh yang kasih? Loh setan itu kan tetap dalam kendali Tuhan. Ingat ya, setan itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Setan seperti yang tadi dalam kitab Ayub kan. Kau udah lihat si Ayub? Oh udah lihat tapi kau pagari kan. Nah, setan tetap ada dalam kendali Tuhan. Nah, ketika Tuhan bilang oke, saya serahkan kepadamu, tapi jangan ambil nyawanya. Nah, setan tidak berani melanggar, dia berani disepak sama Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat karena dia menjauh dari Tuhan, tanpa dia sadari dia mendekat kepada si jahat. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sesungguhnya terus. Sebenarnya Tuhan menghendaki Saul balik. Walaupun dia sudah berdosa. Tapi dia tidak mau memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah kita lihat ya. Kenapa saya bilang Tuhan masih mengharapkan? Karena Tuhan ketika melihat Saul ini punya niatan jahat terhadap Daud. Roh Bapa Yahweh sedih. Kita lihat ya, kita lengkap dulu. 1 Samuel pasal 19. Ayat ke-8 mulai. Terjadilah perang lagi dan Daud pergi keluar serta bertempur melawan orang-orang Filistin. Mengalahkan mereka dengan pembantaian yang dahsyat dan mereka melarikan diri dari hadapannya. Tapi lihat ayat ini ya. Tetapi roh Yahweh menjadi sedih atas Saul. Berarti ada satu sebab. Tuhan sebenarnya masih mengharapkan, atau ya dalam tanda kutip ya. Tuhan masih beri
kesempatan bagi Saul dan bagi siapapun. Ada tertulis, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, ya. Ya, kita lihat itu di mana adanya itu? Yesaya ya. Kita lihat tuh. Saya berapa? Tapi itulah Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat ke-18. Datanglah sekarang. Biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman. Sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9 sama dengan ayat ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan, dari segala kejahatan. Dan inilah yang tidak dilakukan Saul, karena dia kecewa, karena dia sedih, karena dia marah, ya, sakit hati. Akhirnya dia tidak mendekat sama Tuhan, bahkan semakin jauh. Dia diurapi, tapi wadahnya dipakai bulu-bulu. Beda dengan Daud. Kita sudah melihat dalam 1 Yohanes pasal yang sudah kita baca tadi, ya. 1 Samuel pasal 16 tadi. Daud wadahnya buli-buli dari tanduk. Minyak di dalam tanduk. Walaupun tanduk itu jatuh, dia tidak akan pecah. Tanduk melambangkan kekuatan, kekuasaan. Ya. Nah, di sini kita melihat beda karakter. Nah, kita sama-sama diurapi dengan Roh Kudus. Nah, kita tinggal terus mengoreksi diri kita. Kita ini wadah yang buli-buli atau wadah yang dari tanduk. Ya. Tapi ingat, kita itu sedang dibentuk supaya kita belajar untuk semakin hari semakin taat dan setia. Orang taat setia itu karena belajar ya. Karena dibiasakan. Kalau tadi dihubungkan dengan new normal, ya new normal akhirnya jadi normal. Padahal nggak normal. Ya. Kita menurut pandangan dunia, kalau kita setia sama Tuhan itu nggak normal. Ya, bisa ditangkap ya. Kalau kita hidup setia sama Tuhan, dalam pandangan manusia umumnya itu nggak normal. Nggak normal. Tetapi memang manusia Tuhan itu beda dengan manusia dunia. Nah, kita sedang dirubah supaya karakter yang tidak benar ini, jiwa yang rusak ini, karena dosa si Hawa dulu, jiwa yang rusak diganti dengan jiwa yang baru. Karena itu dalam Yakobus 1 ayat 21 kita lihat ya. Sama dengan Mazmur 19 tadi. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan, terimalah ya dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Yang dapat apa? Menyelamatkan jiwamu. Jadi jiwa kita ini rusak karena dosanya si Hawa. Tetapi apakah kita mau menerima firman itu? Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kita terima firman itu, maka firman itu akan bekerja merubah hidup kita. Ya, nah sekarang ini kan banyak kita melihat, kalau saudara suka lihat di toko-toko buku, di rumah-rumah. Di rumah saya kebetulan ada Yeshua mengetok pintu. Wahyu 3 ayat berapa? 20 ya. Ketok pintu tanpa sadar ya. Itu sebenarnya juga memperlihatkan inilah kehidupan orang Kristen atau orang Nasrani. Ya.
ketika Yesua mengetuk, berarti Yesua di mana? Di luar pintu. Nah, inilah kehidupan orang Nasrani. Yesua itu ada di luar. Sehingga ketika kita mengundang dia masuk, yang mendengar ketukan itu mengundang dia masuk. Terimalah dia dengan kelemah lembutan. Terimalah firman dengan kelemah lembutan. Ingat, kita tidak akan pernah bisa merubah karakter kita dengan kekuatan sendiri. Gak mungkin. Artinya kita tidak akan pernah bisa merubah hidup kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak bisa. Moses, dia bisa berubah karena dia bergaul dengan Tuhan 40 tahun. Paulus berubah karena dia bergaul dengan Tuhan selama beberapa puluh tahun. Dirubah. Artinya apa? Bergaul dengan Tuhan. Engkau berjualan ikan asin, baumu ikan asin. Betul ya? Saudara jual ikan asin kan, mau nggak mau baunya ikan asin. Aromanya. Nah kalau Tuhan maunya apa? Kita bergaul dengan dia. Kalau kita bergaul dengan dia apa? Kita melihat bahwa dia akan merubah kita. Ya. Dia sanggup merubah kita kalau kita mau bergaul dengan dia. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal kedua. Ayat ke-15. 2 Korintus 2:15. Kami adalah bau harum Hamasiah bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa, bagi yang satu bau kematian ke dalam kematian dan bagi yang lain keharuman kehidupan ke dalam kehidupan. Dan antara hal-hal itu siapakah yang layak? Artinya pilihan ada di tangan kita. Perhatikan, keselamatan kita sudah berulang berkali-kali berbicara. Keselamatan itu adalah urusan pribadi. Satu ayat terakhir ya. Keselamatan itu urusan pribadi. Satu ayat terakhir. Filipi pasal 2 ayat ke-12. Filipi 2 ayat 12. Maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan ayat selanjutnya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Artinya saya sebagai gembala tidak bisa menyelamatkan saudara. Demikian juga sebaliknya. Kau sebagai suami tidak bisa menyelamatkan istrimu atau anak-anakmu. Kau sebagai istri kau tidak bisa menyelamatkan suamimu dan anak-anakmu. Atau orang tua menyelamatkan anak-anak atau sebaliknya. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Ya. Bagaimana dengan anak kecil? Ya, anak kecil itu urusan Tuhan. Hanya kita sebagai orang tua doakan dia. Ya. Nah, artinya, mari ya kita diajar oleh Tuhan untuk taat. Kita lihat Saul, kita lihat ya baru nyinggung sedikit tentang Daud. Tuhan itu mengasihi Saul karena dia mengurapi ya. Pasti dia mengasihi Saul. Tetapi kenyataan membuktikan karena perubahan taraf kehidupan membuat manusia bisa berubah. Nah kita juga bisa begitu. Ya, tergantung kita. Ya, kalau kita mungkin mendadak tiba-tiba dapat lotre 5 jutaan dolar, mungkin udah lupa tempat ibadahnya kayak begini, nggak mau. Bisa aja. Maunya di gedung yang gede lah. Ya. Nah, bisa aja tanpa sadar ada kesombongan. Tuhan benci orang sombong. Ya, karena kesombongan itu dosa yang pertama yang terjadi di sorga. Sehingga si Lucifer itu, si Hel ben Sakar itu dibuang. Karena dia sombong. Nah kita belajar. Ya, kita baru belajar sedikit ya, sudah mulai sedikit-sedikit. Ya walaupun sedikit-sedikit ya ada sesuatu yang kita petik. Jangan punya karakter seperti Saul. Engkau dan saya sudah diurapi Tuhan. Dengan roh yang kudus. Tapi tergantung bagaimana kita mengelola
hidup kita. Apakah kita mau belajar taat atau tidak? Kalau kita belajar taat, pasti apa yang dikatakan Yakobus tadi, dia akan menyelamatkan jiwa kita. Artinya jiwa kita pasti berubah. Ya, Mose itu tidak sadar kalau firman Tuhan menyatakan bahwa dalam Bilangan 12 itu dia menjadi orang yang paling lembut. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Ada demikian juga kita. Apabila kita bergaul dengan Tuhan, baca firman. Karena itu seringkali saya katakan baca firman. Kalau kau nggak baca firman, apa yang mau diingatkan nggak bisa ingat. Ya, tapi kalau kita baca firman, Tuhan akan ingatkan dan kita belajar melakukannya. Karena ketaatan melakukan, dia akan merubah kita. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri ya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin.